Bayangkan sebuah dunia di mana satu keputusan masa lalu bisa mengubah takdir seluruh generasi. Di chapter 17 Jujutsu Kaisen, Modulo, kita tidak hanya disuguhi pertarungan brutal antara Tsurugi dan Maru, tetapi juga dibawa menyelami rahasia keluarga yang selama ini terkubur, penuh luka, ambisi, dan pengorbanan. Setiap panel terasa seperti potongan teka-teki yang perlahan membentuk gambaran besar tentang tujuan kelam Yuta Okkotsu, masa depan Yuka, dan konsekuensi mengerikan dari obsesi akan kekuatan. Pertarungan ini bukan sekadar adu fisik atau teknik kutukan, ini adalah benturan antara tekad, ketakutan, dan harapan terakhir. Saat Tsurugi berdiri di tepi kehancuran dan Rika akhirnya turun tangan, alur cerita berubah drastis, membawa kita ke titik balik yang tak terduga. Inilah momen ketika batas antara manusia, kutukan, dan takdir mulai kabur, dan tidak ada seorang pun yang akan keluar dari medan pertempuran ini sebagai orang yang sama seperti sebelumnya. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Review lengkap Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 17 benar-benar mind-blowing bro. Apa yang kita lihat di chapter ini benar-benar luar biasa. Pertarungan antara Tsurugi dan Maru berkembang dengan intensitas yang sangat tinggi, tapi satu hal yang paling mencuri perhatian dari seluruh episode ini adalah kemunculan Rika. Ya, akhirnya sosok nenek angkat yang selama ini misterius itu benar-benar muncul, dan itu membuat chapter ini terasa semakin spesial dan emosional. Chapter dibuka dengan satu halaman berwarna yang menampilkan Dabura dan Mahoraga berdiri saling berhadapan, disertai pertanyaan besar, siapa yang paling kuat di seluruh semesta? Walau kita semua tahu jawabannya tetap mengarah ke Yuji, tetap menarik bahwa ilustrasi ini muncul, mengingat keduanya bahkan tidak tampil langsung di dalam episode. Yang lebih mencolok lagi adalah desain sayap Mahoraga, ukurannya terlihat jauh lebih besar dari biasanya. Entah itu memang selalu sebesar itu, atau ini pertanda bahwa Mahoraga akan mengalami evolusi besar selama pertarungan ke depan. Kemungkinan itu masih terbuka lebar. Setelah itu, cerita masuk ke kilas balik masa kecil Tsurugi. Ia bercerita bahwa tak lama setelah kelahiran Yuka, ayah mereka tiba-tiba menghilang. Sejak kecil, Tsurugi selalu penasaran sosok seperti apa ayahnya, meski ibu dan kakek neneknya tampak enggan membahas topik tersebut. Karena rasa ingin tahunya yang besar, Tsurugi diam-diam mencari informasi dari anggota keluarga besar Goyo. Dari sanalah ia mengetahui bahwa ayahnya adalah sosok yang sangat serius, disiplin, dan pekerja keras, bahkan disebut-sebut sangat mirip dengan Yuta Okkotsu. Namun justru sifat itulah yang menjadi beban terbesarnya. Dibanding generasi sebelumnya, ia merasa generasinya terlalu lemah sebagai penyihir Jujutsu, dan kegelisahan itu perlahan menghancurkan mentalnya. Kemudian ditampilkan sebuah foto anak Yuta yang memang memiliki kemiripan luar biasa dengan Yuta. Cerita berlanjut dengan kesaksian seorang pelayan, yang mengatakan bahwa sebelum menghilang, ayah Tsurugi terlihat berhadapan dengan seorang pria berwajah penuh bekas luka dan mengenakan tudung. Sosok yang sangat mengarah pada Yuji Itadori. Tak ada konteks pasti tentang percakapan mereka, namun satu kalimat yang diakini diucapkan pria itu adalah, "Tidak masalah." Kalimat itu memberi kesan bahwa meskipun ayah Tsurugi sangat khawatir generasi penyihir semakin melemah, Yuji justru melihat dunia dalam kondisi damai sebagai alasan mengapa kekuatan ekstrim mungkin tidak lagi diperlukan. Lalu Tsurugi mulai mempertanyakan satu hal penting. Mengapa ayahnya menghilang bukan setelah dirinya lahir, melainkan setelah Yuka dilahirkan? Ia menyadari bahwa semua ini berkaitan dengan kehadiran teknik kutukan di antara mereka berdua. Menurut pemikirannya, ketika Yuka lahir dan memiliki teknik, ayahnya merasa bahwa perannya telah selesai. Bahkan Tsurugi menyimpulkan bahwa jika dirinya yang lebih dulu memiliki teknik, maka Yuka mungkin tidak akan pernah dilahirkan. Dan jika Yuka tidak memiliki teknik, mungkin ayah mereka tidak akan pernah pergi. Ia sebenarnya ingin menyimpan rahasia ini agar Yuka tak pernah mengetahuinya. Namun ia sadar, Yuka terlalu cerdas, kemungkinan besar ia sudah memahami semuanya. Dari sini kita mendapat gambaran yang lebih jelas, Yoriyotsu, ayah mereka, tampaknya melakukan sesuatu demi memastikan anak-anaknya menjadi lebih kuat, karena ia takut generasi penyihir berikutnya terlalu rapuh. Saat Yuka akhirnya terlahir dengan teknik kutukan, ia merasa misinya telah selesai, itulah alasan dibalik kepergiannya. Meski apa yang sebenarnya ia lakukan masih menjadi misteri besar. Cerita kemudian kembali ke medan pertempuran. Maru telah mengaktifkan tekniknya yang mengerikan,
harmoni dan kekacauan. Teknik ini seolah membuat dunia berputar sesuai kehendaknya. Lingkungan sepenuhnya berpihak pada Maru, menjadikan posisi Tsurugi sangat tidak menguntungkan, bahkan bisa dikatakan seperti berada dalam domain pribadi. Salah satu adegan paling mencolok memperlihatkan gravitasi bekerja dengan sudut 90 derajat, seolah dunia dimiringkan dan Tsurugi akan jatuh ke samping. Tsurugi kebingungan total, mencoba memahami apakah ini benar-benar teknik kutukan atau sesuatu yang jauh lebih kompleks. Namun ia tak diberi waktu berpikir. Maru tiba-tiba menyerang dari belakang, melukainya tipis karena Tsurugi benar-benar lengah. Meski begitu, Tsurugi berhasil menstabilkan diri di sebuah permukaan, dan Maru terus mengejarnya dengan kecepatan penuh. Saat Tsurugi akhirnya siap melancarkan serangan balasan, Maru justru memilih menghindar. Ia sadar betul bahwa jika pertarungan berlangsung tanpa aturan tekniknya sendiri, Tsurugi punya peluang besar untuk menang, dan Maru sama sekali tidak berniat memberikan kesempatan itu. Situasi di medan tempur kembali berubah drastis ketika Maru mengangkat tangannya dan memutarnya sekali lagi. Dalam sekejap, dunia seolah dikembalikan ke kondisi normal. Namun perubahan gravitasi yang barusan terjadi justru meninggalkan efek fatal bagi Tsurugi. Indera dan keseimbangannya kacau total, membuatnya tak lagi mampu memanfaatkan insting bertarungnya dengan sempurna. Tsurugi menyadari bahwa lingkungan telah kembali seperti semula, tetapi sebelum ia sempat memahami sepenuhnya kondisi di sekelilingnya, Maru sudah melanjutkan serangannya tanpa memberi celah sedikit pun. Di tengah tekanan itu, Tsurugi menunjukkan kelasnya sebagai petarung sejati. Sambil menganalisis situasi, ia masih mampu menahan tebasan pedang Maru. Saat itulah ia menyadari bahwa pedang Maru terbelah menjadi dua bagian. Pedang Tsurugi terselip tepat di tengah celah tersebut. Memanfaatkan posisi itu, Tsurugi memutar tubuhnya, menciptakan tekanan torsi pada genggaman Maru, hingga akhirnya berhasil merebut pedangnya. Sebuah manuver yang luar biasa. Sayangnya, dalam kekacauan itu, Tsurugi juga kehilangan pedangnya sendiri. Maru tidak membuang satu detik pun, ia segera menghantam Tsurugi secara langsung, lalu kembali mengaktifkan tekniknya untuk mengacaukan keseimbangan lawan sepenuhnya. Keduanya tampak seperti jatuh ke arah langit, mempertegas bahwa kendali pertarungan sepenuhnya berada di tangan Maru. Dengan posisi mutlak unggul, Maru berkata dingin, "Aku sebenarnya bisa mengakhiri ini sejak tadi." Tsurugi, tubuhnya penuh luka akibat hantaman sebelumnya, hanya menjawab, "Mungkin." Namun kemudian ia menambahkan dengan tekad yang tak tergoyahkan, "Jika masih ada 1% saja kemungkinan untuk menyelamatkan Yuka, maka akan kutaruhkan segalanya." Segalanya. Maru menatapnya sesaat sebelum menjawab, "Terserah." Karena Tsurugi menolak menyerah, Maru memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan cara paling brutal. Sebuah pukulan dahsyat dilayangkan ke tubuh Tsurugi yang sudah remuk, membuatnya terhempas jauh dan menghantam sebuah gedung. Namun Maru belum selesai. Ia lalu mengangkat beberapa mobil sekaligus dengan kekuatannya, seolah membuktikan bahwa selain memutar dunia, Maru juga memiliki kemampuan telekinesis. Benar-benar tidak masuk akal betapa overpowerednya sosok ini. Dengan aura yang mencekam dan ekspresi yang berat, Maru melemparkan seluruh mobil itu ke arah gedung tempat Tsurugi terhempas. Bangunan itu runtuh total, dan meski Maru tampak tidak menginginkan akhir seperti ini, ia tahu bahwa inilah satu-satunya jalan. Ajaibnya, di tengah kehancuran itu, Tsurugi masih hidup, meski nyaris berada di ambang kematian. Dalam kondisi tersebut, kita mendengar suara hatinya. Jika seseorang terlahir dengan kehebatan dan mati secara agung, itu mungkin sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi aku tidak bisa menerima itu. Meski hidup biasa-biasa saja, bahkan sebagai orang malas, selama kehidupannya dan keberadaannya masih ada di suatu tempat di dunia ini, itu sudah cukup bagiku. Saat tekad itu terucap, cincin milik Rika mulai bersinar. Tsurugi sempat mengira itu adalah suara kakeknya, tetapi ternyata bukan. Sosok yang muncul berkata, "Astaga, ini benar-benar menyedihkan. Kau memang mirip wanita itu. Tapi karena ini permintaan Uta, aku akan membantumu. Kau hanya perlu berkata, 'Aku menerima.'" Tsurugi bertanya ragu, "Dan dengan itu kau yakin kita bisa menang?" Rika menjawab santai, "Pertanyaan bodoh." Tanpa ragu lagi, Tsurugi berkata, "Aku menerima." Wajah Maru langsung berubah. Dari tempat Tsurugi berdiri, sesuatu yang tak dikenal mulai muncul. Maru mundur setengah langkah sambil berteriak, "Tidak, itu mustahil. Siapa kamu? Siapa sebenarnya dirimu?" Dan di hadapan matanya, terjadi sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Rika menyatu dengan Tsurugi.
Apa yang terjadi setelah itu benar-benar sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya di dunia Jujutsu Kaisen, sebuah fusi antara manusia dan Shikigami. Bahkan Yuta sendiri belum pernah melakukan hal semacam ini. Sepertinya Rika menyadari bahwa inilah cara terbaik untuk bekerja sama dengan Tsurugi, yang notabene tidak memiliki energi kutukan. Maka pilihan paling efektif adalah memanfaatkan tubuh fisik Tsurugi yang sudah kuat, lalu memperkuatnya secara ekstrim melalui energi milik Rika. Dalam wujud gabungan itu, Rika sempat bertanya santai, "Jadi sebenarnya kamu siapa?" Namun sebelum percakapan itu berkembang, Maru sudah berada tepat di depan mereka. Sebuah pukulan dahsyat menghantam wajah Maru dengan kekuatan luar biasa. Pertarungan kini benar-benar kembali seimbang. Fusi ini bukanlah penyatuan sempurna. Tsurugi dan Rika masih bisa berbicara satu sama lain dalam wujud tersebut. Tsurugi berkata tegas, "Terima kasih atas bantuannya, tapi jangan bicara terlalu sembarangan." Rika membalas dengan nada kesal, "Astaga, menyebalkan sekali. Akan kusampaikan ini ke Yuta di surga." Tsurugi menanggapi, "Kau memang tipe yang masuk surga." Rika semakin emosi, "Kau benar-benar membuatku marah." Chapter pun ditutup dengan adegan ketika Maru nyaris tidak mampu sepenuhnya menahan serangan gabungan Tsurugi dan Rika. Hanya itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa arah pertarungan kini telah berubah total. Kalau bicara soal keseluruhan chapter, ini benar-benar luar biasa. Terutama bagian pengungkapan mengenai Yori Okotsu dan tujuan aslinya yang terasa sangat misterius. Jujur saja, semua ini mulai mengingatkan pada pola pikir Kenjaku. Sangat mungkin Yori melakukan sesuatu pada anak-anaknya demi membuat mereka jauh lebih kuat. Seperti yang dikatakan Tsurugi, ia mungkin tidak mengalami apa-apa karena ia tidak memiliki energi kutukan sehingga sulit dimanipulasi. Namun segala sesuatu berubah ketika Yuka lahir. Sampai sekarang kita masih belum tahu persis apa yang dilakukan Yori, tetapi semakin jelas bahwa obsesinya adalah memperkuat generasi berikutnya. Ada banyak kemungkinan. Salah satunya adalah foto vinculante atau kontrak pengikat yang membuat Yuka berkembang jauh lebih kuat, mungkin bahkan memberinya teknik sekelas Ten Shadows. Namun yang lebih mencurigakan lagi, tumor yang ada pada tubuh Yuka bisa saja merupakan efek dari eksperimen ayahnya sendiri. Bahkan ada teori yang jauh lebih mengerikan. Yori mungkin membuat perjanjian dengan Mahito, menyerahkan jiwa Yuka demi menjadikannya lebih kuat. Kita tahu Mahito mampu memanipulasi jiwa dan reinkarnasi, jadi skenario ini sangat masuk akal. Apalagi sebelumnya Mahito sempat berinteraksi dengan Tsurugi dan mengatakan bahwa Tsurugi bukan orang yang ia cari. Sangat mungkin target aslinya adalah Yuka. Jika benar Yuji menolak membantu rencana Yori, maka tidak mustahil Yori akhirnya memilih berurusan dengan entitas jahat seperti Mahito. Semua potongan ini mulai menyatu, dan jelas bahwa sesuatu yang kelam telah terjadi dalam keluarga ini. Kemiripan pola dengan Kenjaku semakin mencurigakan. Kita tahu Yuta pernah memiliki keterkaitan dengan teknik Kenjaku, jadi bukan tidak mungkin Kenjaku juga terlibat dalam tubuh atau nasib anak Yuta. Terlalu banyak hal mencurigakan yang belum terungkap, dan rasanya pengungkapan besar hanya tinggal menunggu waktu. Namun fokus utama chapter ini tetaplah pertarungan Maru versus Tsurugi. Pada awalnya, dengan teknik Maru yang hampir menyerupai domain, Tsurugi benar-benar tidak memiliki peluang. Maru memang terlalu kuat. Namun sekarang, dengan kemunculan Rika, semua aturan pertarungan berubah. Fusi mereka benar-benar fenomenal dan sangat cocok dengan gaya bertarung Tsurugi yang sepenuhnya mengandalkan fisik. Jika Rika bergabung dengan Yuka, mungkin hasilnya akan sangat berbeda, mungkin bahkan berkaitan langsung dengan Ten Shadows atau membantu Yuka mengendalikannya. Apapun itu, apa yang baru saja kita saksikan adalah kegilaan absolut. Jujur, sebelumnya tidak terlalu berharap banyak dari pertarungan ini. Namun sekarang, pertarungan ini justru menjadi salah satu yang paling menarik sejauh ini. Sepakat nakama? Jadi terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.